kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita akan membahas kegiatan ekonomi. Secara garis besar, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi. Ini adalah ilustrasi gambar yang menunjukkan 3 kegiatan tersebut. Gambar pertama itu adalah kegiatan memerah susu sapi, yaitu kegiatan produksi, artinya dia memproduksi susu sapi. Kemudian gambar kedua itu gambar alat transportasi, ini menggambarkan penyaluran barang. Dan gambar ketiga adalah gambar konsumsi susu, artinya dia melakukan kegiatan konsumsi. Langsung saja kita bahas apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam. Terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan konsumsi, pelakunya disebut konsumen, kegiatan produksi, pelakunya disebut produsen, dan kegiatan distribusi, pelakunya disebut sebagai distributor. Yang pertama akan kita bahas adalah kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah kegiatan manusia memakai atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Barang dan jasa yang digunakan secara terus-menerus, maka nilai gunanya akan semakin berkurang dan akhirnya habis. Jadi kalau kita berbicara mengenai konsumsi, tidak terlepas dari makanan dan minuman, termasuk juga pada saat kita menggunakan barang. Jadi contohnya misalnya kita menggunakan baju, ini adalah kegiatan konsumsi. Kenapa kita sebut sebagai kegiatan konsumsi? Karena menghabiskan nilai guna suatu barang. Dari mana kita tahu nilai gunanya akan habis? Pada saat kita gunakan, maka baju itu akan berangsur-angsur nilai gunanya berkurang. Mungkin dalam setahun atau 2 tahun baju tersebut sudah tidak layak pakai lagi. Artinya nilai gunanya atau masa manfaatnya sudah habis. Itu maksudnya dia nilai gunanya berkurang. Sama halnya ketika kita menggunakan sepatu, tas, dan lain sebagainya ya. Kita gunakan barang, artinya kita konsumsi barang tersebut. Itu artinya kegiatan konsumsi menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah pendapatan. Apa maksudnya pendapatan mempengaruhi kegiatan konsumsi? Bahwa ketika seseorang pendapatannya meningkat, biasanya tingkat konsumsinya juga meningkat. Atau ketika pendapatannya menurun, tingkat konsumsinya juga menurun. Yang kedua, harga diri terhadap lingkungan. Ini terkait dengan bahwa manusia itu ingin status sosial yang tinggi, maka biasanya dia akan mengkonsumsi barang-barang yang menurutnya bisa menaikkan tingkat sosialnya. Karena kan di video sebelumnya kita sudah bahas ya, bahwa kebutuhan manusia itu ketika kebutuhan primernya sudah terpenuhi, dia akan berusaha memenuhi kebutuhan sekunder, baru yang tingkat ketiga dia akan berusaha memenuhi kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang-barang mewah. Yang ketiga, harapan pendapatan tinggi. Ini juga mempengaruhi kegiatan konsumsi seseorang. Kemudian tingkat pendidikan juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Ini contoh sederhananya gini, kalau anak sekolah dasar atau anak SD dengan seseorang yang kuliah di perguruan tinggi, biasanya tingkat konsumsinya beda. Kalau anak kuliahan mungkin dia membutuhkan komputer dan internet dan segala macam teknologi gitu ya untuk menunjang perkuliahannya. Beda halnya dengan anak SD, mungkin perlu komputer tapi tidak sebanyak seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi yang kuliah gitu ya. Biasanya lebih banyak diperlukan oleh yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Jadi tingkat pendidikan ini mempengaruhi seseorang pada saat dia mengkonsumsi. Itu maksudnya. Kemudian tempat tinggal juga mempengaruhi seseorang ketika dia melakukan konsumsi. Umur dan jenis kelamin. Nah, ini udah pasti ya, kalau anak umur kita katakanlah usia balita dengan orang dewasa biasanya konsumsinya beda. Termasuk juga jenis kelamin, perempuan dan laki-laki konsumsinya beda. Dari segi pakaian aja sudah beda. Mungkin dari segi makanan juga beda ya, laki-laki dengan perempuan jumlah konsumsi makanannya pun sudah beda gitu ya. Karena energi yang diperlukannya sudah beda antara perempuan dan laki-laki. Begitu dia maksudnya. Umur dan jenis kelamin mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. Yang berikutnya kita lihat di sini, aspek positif dan negatif perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini maksudnya kegiatan mengkonsumsi barang secara berlebihan gitu. Konsumtif itu dia banyak melakukan kegiatan konsumsi, membeli barang, menggunakan barang begitu ya. Ternyata walaupun dikatakan berlebihan, konsumtif ini juga memiliki aspek positif jika digunakan dengan tepat.
Nah, contohnya apa? Aspek positifnya, menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang penting. Jadi kalau dia menggunakan pendapatannya yang banyak dengan bijaksana untuk hal-hal yang penting, ini merupakan aspek positif. Yang kedua, menggunakan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, pendapatannya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ini juga adalah aspek yang positif. Pendapatan untuk kesejahteraan. Yang ketiga, menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sesuai adat istiadat dan budaya. Jadi pada saat kegiatan konsumtif itu dilakukan dengan bijaksana, sesuai kebutuhan, sesuai dengan adat istiadat dan budaya, maka dia adalah perilaku yang positif, tidak selamanya negatif ya. Nah, dia menjadi negatif ketika menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang kurang penting. Jadi dia kegiatan konsumtifnya berlebihan untuk hal-hal yang kurang penting, berarti itu sudah negatif. Tapi kalau dia menggunakannya untuk kebutuhan yang penting, positif ya. Yang kedua, menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan namun tidak memberikan kesejahteraan. Kebutuhan terpenuhi tapi kesejahteraannya tidak. Ini perilaku yang negatif dan tidak sesuai adat istiadat dan budaya. Jadi kalau mengkonsumsi barang tidak sesuai dengan adat istiadat dan budaya, maka itu adalah perilaku yang tidak baik ya, negatif gitu. Yang kedua, kegiatan yang kedua adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan semua kegiatan yang menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan orang atau lembaga yang menghasilkan barang dan jasa disebut produsen. Jadi kalau tadi konsumsi itu mengurangi atau menghabiskan nilai guna, kalau produsen itu dia menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang. Kebalikannya dia ya. Tujuannya apa kegiatan produksi ini? Yang pertama pasti untuk mendapatkan keuntungan. Otomatis ya, kalau seseorang memproduksi suatu barang, dia pasti ingin mendapatkan keuntungan. Kemudian tujuan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Dan yang keempat, untuk meningkatkan nilai guna suatu barang agar bernilai tinggi. Yang selanjutnya adalah faktor produksi. Faktor produksi ada dua, yaitu alam dan tenaga kerja. Artinya pada saat produsen akan melakukan kegiatan produksi, dia memerlukan alam dan tenaga kerja supaya proses produksinya berjalan lancar. Misalnya pada saat produsen akan memproduksi sebuah produk makanan, maka selain dia memerlukan bahan-bahan makanannya yang diperolehnya dari alam, dia juga perlu tenaga kerja untuk mengelolanya supaya proses produksinya berjalan lancar gitu ya. Tenaga kerja ini berdasarkan sifatnya dibagi jadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani yang dibagi jadi tiga. Nah, tenaga kerja jasmani ini dibagi tiga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, merupakan tenaga kerja yang melalui proses pendidikan sebelum bekerja. Jadi dia harus melalui proses pendidikan dulu. Misalnya guru, dokter, pengacara, dia harus melalui proses pendidikan dulu sebelum dia bekerja gitu ya. Atau misalnya kalau memproduksi makanan di restoran, ada chefnya gitu ya, dia melalui proses pendidikan ya kan. Kalau chef di restoran ya kan, itu maksudnya dia melalui proses pendidikan, disebutlah tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, merupakan tenaga kerja yang sudah melalui latihan dan pengalaman sebelum bekerja. Ini misalnya yang sudah terlatih, dia misalnya montir atau penjahit pakaian dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan dan latihan khusus dalam pekerjaan. Jadi kalau tidak terdidik dan tidak terlatih ini, dia mengandalkan kekuatan jasmaninya atau tenaga gitu ya. Yang dibutuhkan hanya tenaga saja, jadi tidak perlu melalui pendidikan ataupun pelatihan. Ini misalnya contohnya tukang angkut sampah, atau misalnya tukang sapu jalanan dan lain sebagainya ya, yang tidak perlu pendidikan dan pelatihan, hanya membutuhkan tenaga. Yang kedua adalah tenaga kerja rohani. Nah, kalau tenaga kerja rohani ini adalah tenaga kerja yang menggunakan kekuatan pikiran atau harus banyak berpikir gitu ya. Beda halnya dengan tenaga kerja jasmani. Walaupun tadi di tenaga kerja jasmani itu ada tenaga kerja terdidik, harus melalui proses pendidikan.
Kalau di tenaga kerja rohani itu dia mengutamakan kekuatan pikirannya, jadi harus banyak berpikir, harus pintar orangnya gitu. Ini contohnya apa? Ini contohnya misalnya direktur, manajer, guru juga termasuk dokter gitu ya, menggunakan pengetahuannya untuk melakukan kegiatan produksi. Oke, sampai di sini untuk materi kita hari ini. Untuk kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan distribusi akan kita bahas di video selanjutnya. Supaya videonya ini tidak terlalu panjang gitu ya. Akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga untuk materi hari ini kalian dapat pahami. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.